Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfred Faiz akan menjelaskan konsep psikologi tentang manusia. Bagi Sigmund Freud, kehidupan mental itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah bawah sadar. Bawah sadar itu adalah pusat dari semua impuls uh, atau semua yang tidak disadari, tapi sebenarnya memberi kita makan kata-kata, perasaan, atau tindakan kita. Yang kedua, alam bawah sadar. Alam bawah sadar ini mencakup semua unsur yang tidak kita sadari, tetapi dapat cepat uh, muncul dengan kesadaran kita sendiri. Yang ketiga adalah kesadaran. Kesadaran ini adalah sarana pemahaman kita tentang keangsahan eksternal. Dengan kata lain, adalah hal-hal yang kita rasakan dengan indera dan tidak dapat merasuki kesadaran kita. Yang kedua, behaviorisme. Behaviorisme adalah teori belajar berdasarkan perilaku yang telah diperoleh melalui lingkungan. Behaviorisme itu biasanya disebut filosofi dalam psikologi yang didasarkan oleh tesis. Tesisnya adalah bahwa segala sesuatu yang dilakukan organisme, termasuk pikiran, perasaan, dapat dan harus dianggap sebagai perilaku. Selanjutnya, kognitif. Teori kognitif menurut Piaget. Menurutnya, dia memandang bahwa pengalaman itu adalah faktor utama yang mendasari proses berpikir anak. Pengalaman berbeda dengan melihat yang hanya melibatkan mata, sedangkan pengamatan itu melibatkan seluruh indera, sehingga menyimpan kesan yang sangat lama dan membekas. Yang kedua, menurut Vygotsky, menurutnya dia merekonstruksi berbagai pengalaman hasil perkembangan individu dengan lingkungan di sekitarnya. Pandangan dia tentang kognitif berbeda dengan teori-teori tokoh-tokoh yang lain. Yang ketiga ialah menurut Brunner. Menurutnya, perkembangan kemampuan itu berpikir secara bertahap, atau pembentukan keterampilan berpikir anak ini membutuhkan interaksi dengan lingkungannya yang merupakan proses interaksi jangka panjang dan dari kemampuan orang dan lingkungan di sekitarnya, bukan hanya dari diri orang itu, anak itu sendiri. Oke, materi yang keempat atau materi yang terakhir ialah humanisme. Menurut teori ini, setiap manusia itu hidup dalam dunia yang mempunyai pengalaman. Yang pengalaman itu bersifat pribadi atau pengalaman yang unik. Dan di dalam kehidupannya itu berpusat pada dirinya sendiri. Perilaku manusia bukan hanya dikendalikan oleh alam bawah sadarnya, bahkan juga bukan tunduk pada lingkungannya, tapi berpusat pada konsep dirinya sendiri, yaitu pandangan atau persepsi orang terhadap dirinya yang bisa berubah-ubah dan fleksibel, sesuai dengan pengalamannya dengan pengalaman orang lain. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.